Berikan aku hati seperti hatimu. Apakah suara saya bisa didengar ya? Clear. Jelas Pak, jelas. Halo, Dengar, bisa Pak, didengar? Dengar Pak. Terima Ya, kasih Pak. jelas ya. Ya, tema yang sangat indah yang perlu kita pahami agar hati kita seperti hati Tuhan. Apakah dengan demikian hati Tuhan itu bisa kita miliki? Tidak, sebab dikatakan di sini, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, memberikan balasan. Ini adalah merupakan suatu janji Tuhan bagi yang tentunya tidak berjalan pada jalan Tuhan. Di sini dikatakan betapa liciknya hati. Hati siapa? Hati manusia. Tetapi kita berharap dengan penuh harapan hati kita seperti hati Tuhan. Sahabat-sahabat Salafide yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa hati Tuhan itu sehingga kita ingin memiliki hati seperti hati Tuhan? Hati Tuhan adalah hati yang berdaulat, yang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Demikian juga hendaknya hati manusia itu hanya bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar kepada yang lain, sehingga kita memiliki suatu kedaulatan. Kemudian hati Tuhan itu kudus, tidak melakukan hal-hal yang duniawi, dapat dipercaya. Tidak ada janji Tuhan yang tidak tergenapi. Seluruh janji Tuhan tergenapi. Tuhan adalah maha adil. Dikatakan di sini, aku yang menyelidiki hatimu, yang menguji batinmu, memberikan balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan maha adil dan penuh kasih. Sahabat-sahabat Salafide yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa seperti sekarang ini, itu hanya belas kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu, tidak bisa, dan tidak boleh bermegah. Oh, saya bisa hari ini karena kekuatan saya, hanya kemampuan saya. Tidak demikian. Seperti apa hati manusia itu? Hati manusia itu terdiri dari pikiran, jiwa, dan roh. Ini adalah berpadu menjadi hati manusia yang penuh emosional. Sahabat Salafide yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dikatakan bahwa hati manusia itu licik dan susah diselidiki. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak terselidiki. Walaupun hati manusia itu licik, berbagai macam cara melakukan sesuatu untuk mencapai keinginannya, mencapai hawa nafsunya, yang seperti apa yang dimilikinya. Kita mendengarkan dan menyaksikan akhir-akhir ini bahwa pergaulan-pergaulan bebas, menikmati narkoba, bahkan menganiaya orang tua, menganiaya anak, kawin cerai, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan berhala-berhala dalam zaman sekarang ini. Zaman canggih ini, zaman digital ini, di era artificial intelligence, di mana sekarang kepandaian-kepandaian yang dibuat merajai seluruh kehidupan manusia. Bila kita tidak kendalikan ini, maka kita tidak akan lepas dari suatu kelicikan. Manusia sombong bahwa senantiasa sudah
menyatakan bahwa aku bisa seperti ini adalah karena kemampuan. Manusia saat ini banyak yang iri melihat orang lain yang lebih berhasil, bahkan membenci sekelilingnya, tidak bisa mengendalikan emosinya. Tadi seperti yang saya sampaikan, keji, orang tua dibunuh, anak dibunuh, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ini adalah merupakan suatu kehidupan yang sadis. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan suatu pertobatan. Itu semuanya adalah karena belas kasih Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semuanya adalah merupakan belas kasih Tuhan. Oleh karena itu kita tidak boleh bermegah, tidak boleh mengatakan ini bisa saya seperti ini adalah karena kekuatan dan kemampuan saya. Saudara-saudara, sola fide yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan adalah seperti sumber mata air yang senantiasa. Sumber mata air yang bersih sehingga mengalir ke seluruh kehidupan manusia. Ke seluruh kehidupan kita. Air yang bersih, air kehidupan. Yang bisa membuat suatu hati yang tentram. Hati yang bergembira bagi kita seluruhnya. Sahabat Solafide yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus membuang hati yang licik, hati yang sombong, hati yang iri, hati yang benci, hati yang keji dan sadis. Yang dipertontonkan akhir-akhir ini. Yang tidak bisa mengendalikan era-era saat ini, era digitalis. Jika kita bertanya kepada Google sekarang ini, saya antar ke sana, langsung diantar, ditunjukkan jalan. Ini merupakan suatu tantangan dan ujian bagi, khususnya bagi anak-anak saat ini. Sudah mengidolakan Google, tidak lagi mengidolakan Tuhan. Karena serba bisa terjawab seketika oleh Google. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua jangan hilang kepemimpinan di dalam rumah tangga. Kita harus membawa mereka ke dalam suatu sumber mata air dan mendapatkan air kehidupan. Jangan dikotori oleh sumber mata air yang kotor dan mereka menikmati air yang kotor. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita supaya memiliki hati yang berdaulat, memiliki hati yang kudus, memiliki hati yang dapat dipercaya, adil, dan penuh kasih. Maka yang pertama adalah kita harus rajin membaca Alkitab. Dengan rajin membaca Alkitab, berarti kita sudah mendengarkan, sudah mengucapkan firman Tuhan. Ini adalah suatu strategi untuk meningkatkan iman kita. Kita harus sering membaca, mendengar, dan mengucapkan firman Tuhan kepada siapa? Kepada siapapun sekeliling kita. Ingat amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia ini, jadikan dunia ini muridku. Jangan takut. Nah, ini larangan, jangan takut. Tadi pergi, itu perintah. Jangan takut. Aku akan menyertaimu. Nah, ini adalah janji Tuhan. Kemanapun kita memberitakan firman Tuhan, jangan takut. Mengapa kita harus rajin membaca, rajin mendengar, dan rajin mengucapkan firman Tuhan? Agar senantiasa setiap detik
benih-benih iman timbul di dalam hati dan pikiran kita. Baik yang mendengarkan, baik yang membaca, dan maupun yang mengucapkan firman Tuhan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki pergaulan, bergaul dengan seluruh dunia ini. Tetapi dengan siapa? Dengan komunitas. Komunitas yang baik, komunitas yang kudus. Jangan kita bergaul dengan duniawi, komunitas yang baik, maka hati kita terpelihara, hati kita pun baik. Tidak tercemar hati yang menggoda, yaitu hati iblis. Kita harus berdaulat dengan hati kita sendiri dan komunitas kita yang baik tersebut. Tentunya kudus, kita bersyukur dan melakukan dan menyanyikan lagu pujian seperti tadi sebelum kita melaksanakan doa subuh ini. Kita dituntun dengan lagu-lagu pujian. Itu adalah merupakan suatu perintah kepada kita supaya hati kita tetap kudus. Sementara saat ini dunia menyanyikan lagu-lagu bagaimana dipertontonkan saat ini. Lagu-lagu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Lagu-lagu sedang menikmati narkoba. Lagu-lagu yang menyuarakan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Tetapi dengan kita memiliki pergaulan dengan Tuhan, maka kita tentunya menjadi kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajar harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan setiap hari kepada kita, setiap detik. Kita harus senantiasa berucap, Tuhan, saya bisa seperti sekarang ini adalah karena belas kasih-Mu Tuhan. Apapun yang saya nikmati saat ini adalah hasil pemberian-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam komunitas Sola Fide ini adalah menunjukkan bahwa pergaulan kita dengan penuh kasih, kita saling mengasihi dalam komunitas Sola Fide, dan kita sepakat meluangkan waktu dengan tidak menghitung dan mengalahkan segala keinginan kita. Sementara orang tidur, tetapi kita kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan harapan bahwa kita memiliki hati yang tentram, hati yang gembira. Maka, saudara-saudara yang saya hormati, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memiliki hati seperti hati Tuhan. Jika kita bisa menjaga hati dan waspada terhadap godaan duniawi, waspada terhadap godaan setan, waspada terhadap pergaulan yang tidak baik, yang membawa kita ke dalam dosa, dengan rajin membaca Alkitab, agar iman kita tumbuh setiap hari, agar iman kita semakin tebal, yang tidak mudah tergoyah, agar iman kita, agar hati kita berdaulat, agar hati kita kudus, dan kehidupan kita dapat dipercaya oleh orang lain.
dan adil terhadap sesama kita manusia dengan penuh kasih. Saudara-saudara yang saya hormati, dengan demikian kita akan memiliki hati yang berdaulat, hati yang kudus, dapat dipercaya adil dan penuh kasih seperti hati Tuhan. Tuhan memberikan hatinya terhadap kita manakala kita mengkuduskan diri kita. Ingat janji Tuhan. Apabila kita tidak sehati dengan Tuhan, Tuhan akan menghukum setimpal dengan perbuatan kita. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan hati duniawi yang saat ini berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, melalui saluran berkat Sola Fide, mari kita pergi ke seluruh dunia ini untuk mengajak mereka, untuk membawa kesembuhan bagi mereka yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa bersyukur bahwa ingat kita bisa hidup sampai sekarang ini adalah karena belas kasih Tuhan. Jangan bermegah kita, jangan mengatakan bahwa itu adalah karena kekuatan saya, itu adalah karena kemampuan saya. Saudara-saudara, sahabat Sola Fide yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini kita telah memiliki hati seperti hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, pada pagi subuh hari yang indah ini, Engkau mengumpulkan anak-anak-Mu ya Tuhan, komunitas yang kudus di bawah naungan tangan-Mu ya Tuhan. Genggamlah senantiasa kami yang berkumpul ini, yang bersatu hati, yang telah Engkau urapi menjadi seperti hati-Mu ya Tuhan. Hati yang berdaulat hanya berpedoman dan bergantung kepada belas kasih-Mu ya Tuhan. Hati yang dapat dipercaya, hati yang kudus. Buanglah segala hati yang kotor yang kami miliki ya Tuhan. Berikan kami kekuatan agar kami senantiasa dapat melaksanakan kehidupan kami ya Tuhan. Ajarlah kami agar kami memiliki kekuatan untuk senantiasa membaca firman-Mu agar benih-benih iman kami semakin tebal ya Tuhan. Berikanlah kami pergaulan-pergaulan yang baik agar kami tidak tercemar seperti sumber air yang kotor yang mengalir dan kami nikmati ya Tuhan. Tetapi kami percaya sumber air daripada-Mu ya Tuhan, itulah kehidupan yang abadi bagi kami ya Tuhan. Amin. Ajarlah kami supaya senantiasa bersyukur dalam kehidupan ini. Jangan biarkan kami bermegah diri ya Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari dan selalu tergenapi. Amin. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu dalam komunitas Sola Fide. Berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati ibu pemimpin kami dalam komunitas Sola Fide ini. Berkati kami seluruh anggota Sola Fide ya Tuhan. Ajar kami supaya kami dapat menarik saudara-saudara yang lebih banyak lagi untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup,
Engkau adalah Bapa kami yang baik hati. Amin. Amin. Demikian Amin. renungan kita. Kami kembalikan kepada Ibu Diana. Silakan Ibu. Diana. Haleluya. Haleluya, terima kasih hambanya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar tentang hati, karena hati adalah pusat kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan kita. Itu sebabnya di Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hingga pagi ini hambanya sudah menyampaikan firman Tuhan, supaya Tuhan kita diberikan hati, ya, seperti hati Tuhan, ya. Kita minta Diana kepada boleh. Tuhan, supaya Tuhan memberikan hati kita seperti hatinya.